3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan apa itu uji korelasi parametrik dan uji korelasi non parametrik. Saya Novita Anggraini dari 2022-2019. Saya akan menjelaskan tentang uji korelasi parametrik dan non parametrik. Dan saya Risna Wulansari dengan NIM 2022-12-003 akan memberikan contoh mengenai uji korelasi parametrik dan bagaimana cara mengaplikasikan di SPSS. Lalu saya Alvina Jakamila dengan NIM 2022-12008. Di sini saya akan menjelaskan cara mengaplikasikan uji korelasi non parametrik ke dalam aplikasi SPSS. Nama saya Fernandio Berinata dengan NIM 2022-12005 Prodi S1 ARS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NIM 2022-12011. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi parametrik dan non parametrik. Ini ada beberapa nama kelompok, yaitu pertama Nando, Novita, Risna, dan Alvina Jakamila. Di hari ini agenda pertama yaitu uji korelasi parametrik dan non parametrik. Uji korelasi. Setelah itu uji korelasi apa sih? Uji korelasi statistik yang ini digunakan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel atau lebih. Ada jenis-jenis korelasi. Yang pertama hubungan simetrik, hubungan kasual, dan hubungan interaktif. Ada jenis-jenis korelasi, yaitu yang pertama hubungan sistematik, yaitu hubungan yang menyatakan sifatnya bersama. Contohnya hubungan jumlah penonton dengan tingkat kerusuhan. Yang kedua hubungan kasual, hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat mempengaruhi. Contohnya hubungan tingkat pendidikan dengan waktu tunggu kerja. Yang hubungan interaktif yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat saling mempengaruhi. Contohnya hubungan antara barang dengan tingkat penjualan. Next selanjutnya teknik statistik untuk menganalisis hubungan. Yang pertama konvensi korelasi, yaitu bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel. Yang kedua konvensi determinasi, yaitu angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan. Next, ini ada tingkatan korelasi rumusan konvensi determinasi. Setelah itu tingkatan korelasi ada kekuatan hubungan. Ada ini rumusnya interval konvensi, tingkatan hubungan, dan rumus konvensi determinasi. Next selanjutnya uji korelasi pada statistik parametrik dan non parametrik. Yang pertama parametrik non parametrik. Yang parametrik yaitu interval dan nominal. Non parametrik yaitu ordinal dan nominal. Ya, ini ada uji chi-square. Dan ini tes non parametrik. Uji squared ini uji man with you, ada uji man jenjang bertanda Wilcox, dan 4 metode korelasi jenjang Spearman. Yang kelima uji tanda Signet test. Yang pertama uji squared ini yaitu uji ini digunakan untuk mengeliminasi beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi adanya hubungan. Itu hipotesa 0 ditolak bila nilai X yang dihubung dari sampel lebih besar dari nilai X. Tabel berdasarkan level signifikan tersebut dengan DF sama dengan B-1 K-1. Uji yang kedua ini yang bersama, cuman perumusannya ada 2, ditolak dan diterima. Next selanjutnya ini contohnya ya, ada kotak VO, VE, VO min VE sama buka kurung, VO min VE dan buka kurung, VO min VE garis miring VE. Next selanjutnya uji chi-squared, yaitu ada hubungan antara warna kulit dengan kunjungan ke salon.
itu yang versi ditolak. Kalau versi diterimanya itu tidak ada hubungan antara warna kulit dengan kunjungan kecantikan salon. Uji Man with You. Uji yang ketiga, uji ini dinamakan uji tes, adalah semacam uji jumlah jenjang Wilkinson untuk dua sampel yang berukuran tidak sama. Ada langkah-langkah penguji sebagai berikut, yaitu gabungan kedua sampel yang beri jenjang mulai dari nilai pengamatan terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, hitunglah jumlah jenjang masing-masing sampel dan beri simbol R dan R2. Yang kedua, hampir sama uji statistik yang U, hitung dari sampel pertama, yang kedua hitung sampel kedua. Uji Man with E, dari kedua nilai U yang digunakan adalah nilai U yang kecil sedangkan nilai U yang bertandai dengan U. Sebelumnya penguji dilakukan perlu diperiksa apakah dengan ini yang lebih besar dari U atau nilai U dapat dengan. Yang terakhir, uji Man with You, bandingkan nilai U dengan nilai tabel, ambil keputusan sebagai berikut. Uji jenjang bertanda Wilkinson. Pada langkah-langkah tersebut ada ciri besar selisih antar Y1 dan X1. Yang kedua, beri ranking mulai dari terkecil sampai terbesar. Yang ketiga, pisahkan ranking, kemudian jumlah semua ranking benda. Yang keempat, bandingkan nilai T dengan TX untuk di jenjang bertanda Wilkinson. Next, uji jenjang bertanda Wilkinson, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau ditolak itu sebab dari satu jumlah jenjang sangat kecil. Uji jenjang bertanda Wilkinson ini hampir sama, cuman bedanya bandingkan nilai TX untuk uji jenjang bertanda itu Wilkinson dengan TX sama dengan TD sama dengan N-2. Itu selanjutnya ini metode korelasi jenjang Spearman. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, di mana dua variabel itu tidak mempunyai hubungan distribusi normal, kondisi, variansi, dan tidak diketahui. Ini ujian terakhir, signites. Signites ini uji tanda didasarkan tanda-tanda positif, hampir sama seperti yang tadi. Contohnya selisih pasangan amatan dan tidak didasarkan atas besar selisih itu. Ini aja uji beberapa, misal contoh ya, uji tanda ini diperlukan untuk mengevaluasi efek atau variabel meneliti yang tidak dapat diukur, melainkan hanya diberi tanda plus atau minus. Misal, apakah penerangan tentang kebersihan dan kesehatan ada manfaat untuk menyadarkan penduduk dalam hal kebersihan? Jawabannya, efek penerapan di sini tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat diberi tanda plus atau min saja, baik untuk sebelum maupun sesudah penerangan. Ya, perkenalkan saya Fernandio Berinata dengan NIM 2022-12-05. Saya akan menjelaskan angka uji korelasi di SPSS. X tata nilai jawaban untuk seluruh pertanyaan, X per responden. Y tata nilai jawaban untuk seluruh pertanyaan, Y per responden. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji korelasi di SPSS. Pindahkan X dan Y kolom variabel. Selanjutnya pilih koefisien korelasi yang relevan dan data penelitian. Ingat, present parametrik dan untuk data interval dan nominal, kandas bermakna parametrik untuk data ordinal dan rasio. Langkah uji korelasi di SPSS. Lihat angka yang sama pada baris persen 0,6619 ada tanda bintang, artinya ada hubungan antara variabel X dan terhadap variabel Y, intervensi hubungan kuat dan positif. Sig dalam buka kurung 2 Thailand tutup kurung yaitu sama dengan 0,00, berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05. Intervensi HU ditolak, HA diterima. Selanjutnya itu uji korelasi berganda. Analisis korelasi berganda adalah untuk mengetahui derajat untuk kekuatan hubungan antara tiga variabel atau lebih. X1 gaya kepemimpinan, X2 budaya kerja, Y produktivitas kerja. Langkah-langkah uji korelasi berganda di SPSS. X1 total nilai jawaban untuk seluruh pertanyaan X1 per responden. X2 total nilai jawaban untuk seluruh pertanyaan X2 responden. Y total nilai jawaban untuk pertanyaan Y per responder. X1 gaya pemimpinan, X2 budaya kerja, Y produktivitas kerja.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji korelasi berganda di SPSS. Pindahkan X1, X2, dan Y ke kolom variabel. Selanjutnya pilih koefisien korelasi relevan dengan data penelitian. Ingat persen parametrik untuk data interval dan nominal. Kendal B determinan untuk data ordinal dan rasio. Langkah-langkah uji korelasi berganda di SPSS. Lihat angka pada baris persen korelasi 0,237 dan 0,592. Ada bintang, artinya ada hubungan antara variabel X2 terhadap variabel Y. Inversi hubungan variabel X2 dan Y kuat dan positif. Sik buka kurung 2 Taylor tutup kurung bagi 0 sama dengan 0,026, berarti nilai sik lebih kecil 0,05. Berprestasi HU ditolak, H diterima untuk hubungan X2 terhadap Y. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi parametrik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan, budaya kerja, dan produktivitas kerja. Jadi pertama-tama di variabel view terdapat 3 kolom, yakni X1, X2, dan Y dengan label X1 gaya kepemimpinan, X2 budaya kerja, dan Y adalah produktivitas kerja. Dengan measure scale, kemudian kita beralih pada data view. Terdapat 3 kolom, yakni X1, X2, dan Y yang berisikan tentang nilai dari responden yang ditanyakan per personal. Kemudian setelah data lengkap, kita buka analyze. Setelah itu klik ke correlate, kemudian bivariate. Setelah itu kita pindahkan gaya kepemimpinan, budaya kerja, produktivitas kerja kepada kolom variabel. Untuk correlation coefficient, kita klik person. Untuk test of significance, kita klik to tailored. Selanjutnya kita klik flex significant correlation. Setelah itu kita klik OK. Berikut. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk uji non-parametrik ke dalam SPSS, yaitu terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk labelnya, variabel X yaitu nilai matematika dan variabel Y nilai fisika. Lalu kita masuk ke data view. Untuk variabel X terdapat 10 data dan variabel Y terdapat 10 data. Kita masukkan variabel X dari angka 90 hingga angka 85, dan untuk variabel Y angka 83 hingga 75, sesuai dengan soal yang sudah ditampilkan di depan tadi. Lalu kita klik analyze, kita klik correlate, lalu kita klik bivariate. Setelah itu, jika sudah muncul seperti ini, kita masukkan variabel nilai matematika dan nilai fisika variabel X dan Y ke dalam variabel. Setelah dipindahkan dua-duanya, lalu kita klik option. Setelah muncul, kita sesuaikan exclude case variables. Lalu kita centang correction coefficient-nya itu Superman. Untuk persennya kita kosongin dan kendal kita kosongin karena kita akan melakukan uji Superman. Lalu klik OK. Nah, jika sudah keluar hasilnya seperti ini, maka kesimpulannya dengan tingkat signifikan 5% cukup bukti untuk mengatakan ada hubungan antara pemahaman siswa mata pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika di tingkat populasi. Untuk nilai signifikannya yaitu 0,013 dan korelasinya 0,745. Halo guys, itu tadi penjelasan dari kami. Jika kalian ada pendapat lain, silakan